Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Qadar, biqadirin, berkuasa, perubahan dalam diri. Setiap orang dianugerahi Allah peluang yang sama untuk berpikir dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Bisa karena biasa. Semua bergantung pada kemauan untuk berubah. Maka berubahlah untuk jadi lebih baik dalam rangka bertujuan kepada Allah. Satu kemauan, 1000 daya. Tidak ada kemauan, 1000 alasan. Biqadirin, qadar, ukuran. Kata-kata ukuran ini, lihat ada di dalam surat Al-Baqarah 177, justru rukun iman tentang hari yang terukur, hari qada dan qadar, tidak ada dalam ayatnya. A'udzu minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Rukun iman salah satunya al-qadar atau qada dan qadar tidak ada di dalam ayat ini. Nah, tentunya kita teliti sedikit. Beriman kepada Allah, yaumil akhir, malaikat, kitab dan nabi. Kita tidak mampu menjamahnya. Ternyata ada satu kitab yang terukur dari ujung kaki ke ujung rambut, al-qadar. Ditetapkan qadanya, ditetapkan laki-laki, ditetapkan perempuan. Lihat, kita ditetapkan oleh Allah, 2 mata. Ini adalah qadar Allah. Disinilah kita mempergunakan kemampuan diri kita. Ada ukuran di otak kita. Bagaimana otak itu berpikir, bagaimana akal memahami, bagaimana mata melihat, telinga mendengar, itu adalah qadar-qadarnya Allah. Nah, ada 4 di dalam bahasa kita sehari-hari tentang kita ingin menindaki, mensikapi qadar dalam bahasa kita sehari-hari. Ada istilahnya FILO. Jadi ulang, FILO, first in last out. Yang kedua FIFO, first in first out. Yang ketiga LILO, last in last out. Yang keempat LIFO, last in first out. FILO dan LILO ini untuk akhirat, sedangkan FIFO dan LIFO untuk dunia. Kita contohkan, kalau kita masuk masjid, terutama hari Jumat bagi laki-laki, atau ke pengajian kita semua, atau mempelajari Al-Quran, harusnya first in last out atau last in last out. Masuk ke masjid itu yang pertama dan terakhir pulangnya. Atau terlambat kita masuk tapi terakhir pulangnya. Itu untuk akhirat. Sedangkan untuk dunia, masuk ke market, ke tempat-tempat yang tidak kita sukai, katakan ada ibu-ibu atau ada jamaah atau ada orang-orang yang tidak benar, kita masuk, namanya FIFO, first in, kita masuk langsung keluar, first out. Jangan berlama-lama lagi, jangan dibuat lama dunia itu. Atau LIFO, last in first out, masuknya terlambat langsung keluar cepat. Ini terbalik. Harusnya qadaro, kita buat qoroda. Qadaro, qadar, qoroda, kirdun. Kalau qadaro mengukur lewat otak kita, ukurannya tajam. Tapi kalau qorado, qoroda, qoroda, diulangi, qadaro adalah ukuran, tapi lebih ukurannya qaf, ro, dan dal, kirdun. Tangannya lebih panjang, kirdun. Jadi kalau gitu harusnya mengukur pola manusia, malah mengukur pola binatang, pakai cara binatang. Koruptor, yaitu adalah polanya qaf, ro, dan dal, kirdun. Nah, harusnya akhirat itu adalah filo dan lilo, dan dunia fifo dan lifo. Malah kita buat untuk masuk ke Quran, kita first in. Tahu udah baca Quran langsung udah jenuh, langsung bosan. Itu namanya FIFO. Atau last in, udah terlambat langsung keluar. Nah, banyak manusia membuat Al-Quran seperti FIFO dan LIFO.
Bahkan dunia dibuatnya filo. Dia masuk ke dunia dan terakhir pulang. Betapa banyak orang masuk ke membeli satu tempat ke swalayan, dia masuk ke satu tempat di supermarket, masuk lama, begitu dia masuk pertama dan terakhir keluarnya. Dia buat dunia seperti itu, kejebak kita. Maka jadikanlah akhirat first in, last out, atau last in, last out. Jadikanlah dunia first in, first out, atau last in, first out. Nah, itu yang perlu kita dapatkan, qadar, ukuran yang kita dapatkan sehari-hari. Namun ada istilah awalaistalladzi khalaqas samawati wal ard. Ada kata-kata khalaqa. Khalaqa itu adalah menciptakan. Dan kita juga pernah tahu, kita mendengar ada kata-kata ja'ala, juga menjadikan. Yang satu menciptakan, artinya menciptakan bahan jadi, bahan baku, bahan asli. Kayu di hutan itu adalah khalaqanya Allah. Tidak ada manusia sejak lahir Nabi Adam sampai hari kiamat bisa menciptakan kayu, menciptakan pohon, menciptakan nyamuk, menciptakan semut. Tidak bisa. Kita hanya bisa merubah ja'ala, yaitu pohon atau kayu yang di hutan berubah menjadi meja, lemari, dan lain sebagainya. Itu artinya kemampuan manusia dikasih Allah, kemampuan ja'ala. Nah, kepada kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui bahwa Allah ingin memberikan satu nilai bagi diri kita. Buatlah dengan qadarmu, bukan dengan qaf, ra, dal. Qadar adalah ukuran, berlebih ukuran namanya kirdun, yaitu monyet. Kalau kita potong sedikit, qaf, darun gitu bahasanya, kolbun jadi darun itu adalah daur. Darun itu adalah rumah, hati sebagai rumah. Jadi rumahnya itu hati yang membacanya, artinya dia memiliki hati sebagai rumahnya karena qafnya Quran dalam dirinya. Tapi kalau kirdun, dia menolak hatinya, qaf yang rod menolak, nggak suka dia dengan kebenaran. Apakah kita kirdun atau qadar? Jadilah manusia yang terukur hanya di hadapan Allah, hanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.